Halo semuanya. Jadi pada video kali ini kelompok kami akan mempraktekkan cara membuat es krim berdasarkan sifat koligatif larutan. Namun sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Eki Tutare Jivan Mukta, nomor absen 12 dari kelas 12C3. Perkenalkan, nama saya Ramadan Dua Farel, nomor absen 48 dari kelas 12C3. Perkenalkan, nama saya Komanda Finati Hapsari, absen 25 dari kelas 12C3. Perkenalkan, nama saya Ketut Dewana Tirta Mas Ayu Maladewi, nomor absen 24 dari kelas 12C3. Sebelum kita masuk ke praktikum, mari kita ingat apa itu sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang tidak bergantung pada jenis zat terlarut, tetapi hanya bergantung pada konsentrasi partikel zat terlarutnya. Artinya, semakin banyak zat terlarut, maka sifat koligatifnya akan semakin besar. Sifat koligatif larutan dibagi menjadi 4, yaitu penurunan tekanan, uap kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmotik. Untuk bahan-bahan yang kita pakai ada yang pertama baskom, yang kedua es batu, yang ketiga garam kasar, yang keempat susu, dan yang kelima sebagai topping kita berikan permen caca. Untuk langkah yang pertama, hancurkan es batu dan masukkan ke dalam baskom. Untuk langkah yang kedua, taburkan garam kasar ke atas es batu dan aduk secara merata. Kemudian, masukkan susu ke dalam kaleng aluminium. Lalu, tambahkan caca sebagai topping. Selanjutnya, letakkan kaleng yang sudah berisi susu di tengah-tengah es batu di dalam baskom yang ukurannya lebih besar. Jangan lupa untuk tutup rapat-rapat kalengnya. Sekarang, putar kaleng selama kurang lebih 20 menit atau hingga susu yang ada di dalam kaleng membeku menjadi es krim. Setelah 20 menit, lalu es krim siap disajikan. Nah, jadi pembuatan es krim tadi adalah salah satu pengaplikasian sifat koligatif larutan, yaitu penurunan titik beku. Titik beku adalah suhu dari tekanan tertentu saat terjadi perubahan wujud zat dari cair menjadi padat. Titik beku ini bisa mengalami penurunan zat atau disebut dengan penurunan titik beku ketika adanya penambahan zat terlarut ke dalam sebuah larutan. Pada percobaan kali ini, alat bahan yang digunakan adalah es batu, garam kasar, susu, dan kaleng aluminium. Es batu di sini sebagai zat pelarut dan garam kasar sebagai zat terlarut. Susu di sini sebagai bahan utama dalam pembuatan es krim dan kaleng aluminium sebagai konduktor antara es batu dengan susu. Proses penurunan titik beku dapat terjadi ketika suhu di bawah 0 derajat Celcius untuk air murni. Tapi jika dalam bentuk larutan seperti contohnya adonan es putar ini, suhu harus berada di bawah 0 derajat Celcius agar adonan es bisa membeku. Maka dari itu, kami menambahkan garam kasar yang berfungsi untuk menurunkan titik beku larutan. Nah, sekian video praktikum dari kelompok kami. Maaf bila ada kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Kami ucapkan terima kasih. Dadah!